kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Jabatan segmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih dapat hadir dalam rangka mendengarkan paparan atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Catur Cahyani sebagai salah satu calon anggota guru penggerak angkatan 10 Kota Dumai yang mewakili sekolah kita. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih karena sudah bersedia hadir di kesempatan ini meskipun ini sudah sore Bapak Ibu ya, tapi kita tetap semangat. Dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu rekan majelis guru yang sudah hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti setiap rangkaian acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Catur Cahyani. Semoga apa yang beliau paparkan kepada kita hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita pahami bersama, tentunya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas maupun mutu di sekolah kita sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada Ibu Catur Cahyani untuk menyampaikan paparan materinya pada hari ini. Kepada Ibu Catur Cahyani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan suatu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 di SDN 022 Jayamukti bertepatan dengan hari ini, hari Senin, tanggal 10 Juni 2024.
Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, yang saya banggakan Bapak Ibu Majelis Guru, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu di hari ini yang sudah hadir untuk bisa menghadiri kegiatan kami, yaitu salah satu kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Dumai. Izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya ingin mengajari Bapak Ibu, dan ini merupakan konsep yang tugas juga yang harus disampaikan ya untuk pemikiran kita masing-masing tentang budaya positif. Ya, baik. Untuk itu hari ini kita bersama-sama merumuskan satu pemikiran baru ya untuk memajukan sekolah kita ya seperti yang kita inginkan untuk masa depan anak murid kita tentunya. Oke, baik, kita lanjut ke slide. Diseminasi materi aksi nyata 1.4 budaya positif. Lanjut. Nah, penyebaran pemahaman budaya positif. Lanjut. Nah, ini dia merupakan pengajar praktik saya, yaitu Bapak sudah ada SPD MPD. Lanjut. Nah, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada terdiri dari 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Ya. Lanjut ke slide berikut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini dia. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita lihat ya, profil pelajar Pancasila. Sepertinya bahasa di depan ini tentang budaya positif ya tidak asing lagi kita dengar, yang sudah kita lihat, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan mungkin yang ada di PMM ya, karena mungkin budaya positif ini memang penting sekali bagi kita untuk memahami konsep dan pemahaman disiplinnya. Oke. Miskonsensi tentang teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebelum ini ya, coba berdiferensiasi tadi Bu. Iya, belum. Oke, berdiferensiasi ya. Mengapa berdiferensiasi tadi? Iya, ini ya. Mengapa berdiferensiasi? Karena memang untuk pembelajaran yang paradigma baru mungkin tidak asing lagi. Diferensiasi ini kita dengar. Bagaimana mungkin cara pembelajaran itu di kelas ya, karakteristik anak yang berbeda-beda ya. Kita tidak bisa memukul rata. Kita tidak bisa memukul rata pembelajaran yang kita lakukan pada murid karena kebutuhan
mungkin masih bacanya terbata-bata, atau mungkin ada yang bacanya yang sudah lancar, begitu ya. Terus mungkin juga ada perkalian yang sudah lancar sama yang belum lancar. Nah, begitu ya. Jadi kita selama ini konsep yang kita ajarkan kepada anak yaitu ya salah. Kenapa? Karena keunikan, ya, karakteristik anak itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Nah, itulah yang dikatakan berdiferensiasi. Oke, lanjut. Yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut. Ya, sebelum kita bahas materi tentang teori kontrol, ya, nah, saya ingin meminta Bapak Ibu, ya, coba menggenggam tangannya, ya, menggenggam tangannya, minta teman sebelahnya untuk membuka. Nah, genggam tangannya, ya, minta teman di sebelahnya untuk membuka. Coba, ya, coba. Iya. Ada yang bisa membuka? Iya. Ada nggak yang bisa membuka? Coba, Ibu Santi sama Bu Yuli. Bisa nggak membuka tangan dari Bu Santi? Iya. Tak bisa ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, ya, yang punya tangan itu, ya, ada di dirinya masing-masing. Berarti kontrol itu ada di dirinya masing-masing. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan tangannya dibuka. Begitu juga dengan anak kita. Nah, kontrol itu ada di diri anak sebenarnya, bukan pada diri kita seorang guru. Karena segala sesuatu kita sebagai guru penentu segala keputusan di kelas itu sebenarnya salah. Karena kita tidak bisa memaksa mereka, tidak bisa mengontrol mereka kalau mereka tidak membuka. Nah, itulah dia teori kontrol. Ya, lanjut. Nah, ya, sebelum ini Bu, ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, itu stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol itu kebutuhan kita sangat berbeda. Lanjut. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu dia teori kontrol. Stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata di teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang sudah kita lakukan tadi. Di saat yang kita genggam itu adalah sesuatu yang berharga, nah pasti kita tidak menginginkan hal itu untuk dibuka, kan begitu kan? Pasti kita bertahan dengan apa yang kita pegang. Nah, kayak begitu ya. Lanjut, saya bisa kontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Oke, lanjut. Nah, ini dia, disiplin positif. Materi kedua, disiplin positif dalam pendidikan, kita merujuk pada aturan dan tindakan yang bertujuan untuk mengontrol perilaku siswa. Namun, perbedaan utama adalah bahwa pendekatan ini fokus pada penggunaan strategi yang positif dan mendukung perkembangan karakter yang baik. Disiplin seharusnya bukan tentang menghukum, tetapi tentang membimbing siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Dalam pendekatan disiplin positif, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar dari kesalahan
Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu, nah ini dia, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Nah ini yang sesuai dengan P5 kita ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu bertahan hidup. Nah, gimana itu bertahan hidup? Di sini agar murid dapat belajar dengan baik. Kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Nah, bisa saja mungkin ya Bapak Ibu, contohnya mungkin anak dari rumah ke sekolah ya. Nah, tiba-tiba di sekolah dia tuh loyo gitu ya. Terus tak bersemangat untuk belajar. Nah, jadi kita harus tahu kebutuhan dia. Kenapa dia seperti itu? Rupanya ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Seharusnya kita menanyakan ke anak tersebut, ya kenapa kamu nak? Kan begitu ya. Nah, berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya mungkin saja dia belum sarapan dari rumah, begitu ya kan? Nah, itulah menyebabkan dia kenapa dia di sekolah atau di kelas malas belajar. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya guru harus dapat menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Nah, dia ya. Lanjut, kebebasan. Apa itu kebebasan? Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Ya, kesenangan. Murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kita sebagai guru jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya. Lanjut ke penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki harga diri. Nah, ini dia ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh anak peserta didik kita, ya. Nah, di sini perilaku buruk tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka belajar dari kesalahan. Oke. Selanjutnya, lanjut. Oke, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, ya. Kedua, untuk mendapatkan atau impian penghargaan dari orang lain. Nah, ini dia termasuk motivasi ekstrinsik. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah dia seharusnya motivasi intrinsik yang ada pada diri anak didik kita. Betulnya ya.
Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Identitas gagal dan identitas sukses. Ya, suatu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusi yang kita ambil yaitu merupakan suatu pilihan. Ya. Terus identitas gagalnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya. Nah, lanjut. Ya, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, ya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya yaitu korban bisa diabaikan. Restitusinya yaitu disiplinnya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Dan konsekuensinya yaitu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ya. Murid atau anak mendapatkan penguatan restitusinya. Perilaku pasif agresif dan meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, nah ternyata konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Restitusinya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Oke, lanjut. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru yang harus ada pada diri kita guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Iya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu di sini kita ambil kasus siswa yang tidak memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah, di sini kita mengutip sampah di pekarangan sekolah. Nah, di situ ternyata posisi kontrolnya sebagai penghukum atau menghukum. Membuat merasa bersalah, sudah berapa kali bapak atau ibu mengingatkan kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa yang tidak memakai sepatu ya berwarna hitam ke sekolah. Oke, lanjut. Untuk posisi kontrol berikutnya, nah di sini ada teman, ya. Teman, ayo dong ikut kesepakatan sekolah kita, tolong bantu bapak ibu ya nak sekali ini. Ya sudah, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini di sini kita melihat posisi kontrol sebagai teman, ya. Oke, lanjut yang keempat yaitu pemantau. Di sini kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai belajar, kamu beli sepatu berwarna hitam dan jangan diulangi lagi ya nak. Itu bisa ya. Oke, nah lanjut ke posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Itu dia ya. Nah, kita coba lihat dulu video bagaimana 5 posisi kontrol. Ya, coba lihatkan videonya Bu. Ya. Skip dulu. Oke.
Coba kita lihat videonya ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membuli. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berumah dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Makan Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam kesimpulan, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik. Nah, itu dia video ya 5 posisi kontrol guru. Ya, ada pemukul, merasa bersalah, teman, ya, dan juga sebagai manajer. Kira-kira untuk di saat ini kita berada di posisi mana ya Bapak Ibu? Yang dimana saya tadi. Iya, posisi apa tuh ya Bu Wali? Pemantau ya Bu Wali ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah menonton video ini dan pemahaman ini, ya kita bisa ke posisi manajer tentunya ya. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Ya, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi kontrolnya di mana ya Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, betul sekali. Pembuku, ya. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Apa tindakan kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, posisi manajer. Lanjut. Nah, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya nak. Iya, posisi teman. Lanjut, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi? Iya. Iya, apa? Penghukum, ya, karena dia di sini tidak mengerjakan tugas, ya. Tidak pernah mendapat nilai kalau dia tidak mengerjakan tugas. Dihukum seperti itu dia. Ya. Oke, lanjut. Kita ke slide berikut, pembentukan keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak, bersifat pernyataan universal, sedikit saja dibuat agar mudah diingat. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu dia ya, keyakinan kelas. Lanjut.
Oke, pada saat keyakinan kelas ya mungkin ada beberapa yang sudah saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri, yaitu bentuk gambarannya ya, bisa dilihatkan Bu. Nah, di sini kami sudah membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas di kelas 3D ya, seperti ini ya. Oke, bahwasannya keyakinan kelas itu apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Iya. Apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas, iya, sama ya. Nah, jadi untuk agar proses pembelajaran di kelas itu bisa lebih nyaman, ya, tentu kita harus membuat suatu keyakinan. Yang mana keyakinan kelas ini, ya, kita lemparkan ke siswa seperti apa keyakinan yang ingin mereka buat, gitu ya. Nah, saya lakukan yaitu keyakinan kelasnya, di mana dalam suatu keyakinan kelas itu nanti kita bisa ya membuat kalimat positif ya untuk mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal begitu. Seperti biasa kita mengajak siswa kita untuk membuat keyakinan kelas ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas ya dengan mungkin dengan sticky note ya, kita ajak mereka ya, siswa kita membuat satu saja keyakinan kelas, tidak perlu banyak-banyak ya. Nah, setelah itu kita kumpulkan, kita cantumkan nanti di papan ya, papan tulis. Nah, situ baru kita pilih dari kalimat-kalimat positif yang kita ambil, akan kita utarakan kepada anak didik kita ya, menjadi suatu keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama dalam proses pembelajaran. Begitulah dalam menerapkan karakter diri pada anak kita. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, apa yang dikatakan dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan suatu dialog yang dilakukan guru dengan murid dalam memperbaiki kesalahan mereka agar terwujud disiplin diri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di tahapan segitiga restitusi ini itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, kita bisa dulu menstabilkan identitas. Kedua, ya, validasi tindakan yang salah. Ketiga, kita bisa menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini cara menstabilkan identitas ya, dengan kesalahan anak ya, mungkin ada prosesnya dengan anak yang emosinya yang menggebu-gebu ya, kita harus bisa menstabilkan identitasnya terlebih dahulu biar dia merasa tenang dulu. Nah, begitu caranya ya. Kita mungkin bisa berbicara ya, atau menyebutkan berbuat salah itu wajar ya nak. Nah, kita bisa menggunakan kalimat seperti itu. Atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Nah, begitu caranya ya. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, begitu cara kita menstabilkan identitas pada murid. Terus Bapak atau Ibu tidak mau mencari kesalahan, tetapi Bapak Ibu di sini mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Oke, bawahnya. Kamu pasti bangga karena ya, di sini nomor 2, validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti apakah itu kalimat yang kita ucapkan? Mungkin begini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Terus kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, ya. Karena itu tadi yang kita kaitkan dengan posisi kontrol, ya. Nah, sesuatu yang penting dan
Oke. Lanjut. Langkah berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, lanjut. Ya, dalam menanyakan keyakinan mungkin bisa ya. Di situ Bapak bisa menanyakan ya keyakinan apa nak yang sudah kita sepakati. Nah, begitu ya caranya ya. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi permasalahan ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, begitu. Oke, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, yaitu kasus anak murid saya sendiri, yaitu Suhelmi, ya, makan saat belajar di dalam kelas. Ya, saya Bu. Ya. Itu videonya. Skip. Nah, seperti ini deh ya. Ini si Suhel, ya kebetulan kasusnya Suhel ini dia makan saat belajar di kelas. Itu dia ya, satu keyakinan kelas ya, dengan segitiga restitusi yang saya buat. Kasus seorang anak yang lagi makan saat jam belajar di kelas. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, nah di sini ya penutupnya. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut. Iya, di bawahnya. Sebagai pendidik, kita memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Nah, salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan memberikan contoh yang baik. Guru yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan dalam tindakan dan perilaku mereka akan menjadi panutan
Dan selanjutnya, oke, paling bawah, slide berikutnya. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini dia ya. Sekian dan terima kasih ya pemaparan tentang konsep dan pemahaman budaya positif yang salah satunya yaitu tugas kami dari CGP Angkatan 10 ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah hadir untuk bisa ya berbagi ya dengan konsep ini. Mungkin belum sedetail ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya dengan konsep dan pemahaman ini kita bisa terapkan dan implementasikan dalam keseharian kita tentunya sebagai seorang guru dan untuk memajukan anak-anak didik kita tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya dan juga kepala sekolah yang sudah hadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan Majelis Guru yang masih mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif oleh Ibu Catur Cayani SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Dumai yang mewakili sekolah kita. Paparannya sangat menarik yang perlu kita pahami dan kita ubah paradigma kita Bapak Ibu, bahwasanya dalam membangun disiplin positif kita tidak boleh memaksa ataupun menghukum siswa. Tetapi dengan demikian kita tidak pula membiarkan perilaku buruk mereka, akan tetapi kita berusaha mencari tahu apa, mengapa penyebabnya terjadi. Kemudian kita akan menyepakati bersama murid kita bagaimana mencari solusi akan perilaku buruknya itu sendiri, sehingga nanti perilaku itu akan berubah dan kita rasakan dalam waktu jangka panjang. Kemudian sebagai seorang pendidik, marilah bersama-sama kita memahami posisi kontrol kita dalam membangun disiplin positif siswa kita di kelas, dan kita pahami bersama bahwa keyakinan kelas yang kita sepakati dengan siswa-siswi kita di kelas itu dapat menjadi salah satu restitusi ya Bu Catur ya, sehingga nanti juga bisa membangun budaya positif anak kita di kelas. Terima kasih Bu Catur Cahyani, sukses selalu. Kemudian ini motivasi bagi kita Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ada lagi yang ingin segera mendaftarkan menjadi calon guru penggerak. Ini adalah salah satu motivasi bagi kita. Materinya sangat menarik, sangat bermanfaat. Aplaus untuk Ibu Catur Cahyani. Akhir kata, silap salah saya mohon maaf. Saya mewakili kepala sekolah menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mencoba membuat suatu keyakinan kelas khususnya untuk kelas 3D. Apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan
belajar tuh kamu maunya seperti apa? Tulis ya. Nanti tempelkan di papan tulis. Keyakinan kelas yang sudah kamu tulis, nanti kamu tempel di papan tulis. Ayo, silakan ditulis. Kamu maunya seperti apa di saat proses pembelajaran kita di dalam kelas? Keyakinan dan kesepakatan apa yang sudah kamu buat? Dan kamu yakini kesepakatan itu ada yang sudah tulis? Yang sudah buat? Yang sudah, Ibu harapkan bisa menempelkan kertasnya di papan tulis, tetapi dengan antri. Dengan antri, ayo silakan. Yang antri itu berarti ya berada di belakangnya ya, di belakang temannya, belakang temannya ya, bukan kerumunan. Antri, oke silakan. Tempel di sini. Antri ya, berbaris lagi antri itu. Ya, ya boleh. Oke, yang sudah silakan duduk. Antri. Yang sudah boleh duduk. Yang sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang sudah duduk.
buat bersama-sama ya. Ibu bacakan. Boleh kita ambil satu? Ya. Setuju? Setuju. Lanjut. Selama pelajaran ya. Nih. Kelas selalu bersih? Setuju. 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 Ya. Kenapa kamu mau kelasnya bersih? Agar nyaman. Iya, agar nyaman Bu saat belajar. Nah, ini dia. Konsentrasi dalam belajar. Terus? Iya, harus konsentrasi kalian dalam belajar. Berarti kamu harus fokus nih. Ini kayak kita kelas yang udah kita buat. Kesepakatan bersama ya. Nah, itu dia kesepakatan kelas yang udah kita buat. Jadi dengan kesepakatan ini ya semuanya harus kita laksanakan dan selalu diingat sewaktu kita berada di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Paham? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Sohel, tahu nggak kamu mengapa dipanggil ke sini? Nak? Apakah Sohel tahu bahwasanya di dalam kelas saat belajar itu kalau kita makan itu tindakan yang salah atau benar? Ibu tahu bahwasanya makan itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Ibu juga kalau lapar pasti makan. Nah, tapi kita harus tahu kondisi di mana kita harus makan. Apakah Sohel tadi berangkat ke sekolah makan tidak? Baik. Apakah Sohel masih ingat dengan kegiatan kelas yang kita buat? Nah, kalau Sohel makan di kelas, apakah Sohel sudah menghargai orang lain? Baik. Nah, di sini ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, di sini kita mencari solusi dari masalah yang kamu buat. Nah, apa yang Sohel lakukan setelah kejadian ini? Baik, nah kira-kira